Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Profesor Dr. Ki Haji Ahmad Mukri Aji. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang dan selalu Amin ya bersama Allah. kita dalam aktivitas aktivitas harian, khususnya dalam aktivitas dakwah. Yang saya hormati Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor, Haji Irfan Zaria Awaludin, MA, yang kebetulan Alhamdulillah hari ini juga sudah, pada malam hari ini sudah bergabung dalam halaqah bulanan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor. Tak lupa kepada pembicara kita, yaitu Pak Dr. Asep Salahuddin MA. Pak Ki Asep, sudah nyambung suara saya Pak Kiai? Sudah masuk, Alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Juga tak lupa kepada seluruh Kiai, Ketua MUI Kecamatan se-Kabupaten Bogor yang insya Allah nanti akan semakin banyak bergabung pada Zoom malam hari ini. Sahabat-sahabat dari alumni pendidikan kader ulama angkatan 1 sampai angkatan ke-17, para hadirin, para mustamiin, tamu undangan lainnya yang juga berkenan hadir pada halaqah bulan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bering salam, tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini merupakan halaqah bulanan yang kedua di tahun ini yang kita laksanakan. Setelah sebelumnya di tahun lalu kita juga melakukan hal serupa, halaqah setiap bulan. Untuk tema halaqah bulanan malam hari ini agak apa namanya cukup unik karena kita akan berbicara tentang eh, kesundaan, aspek-aspek kesundaan yang terdapat dalam apa namanya dalam tradisi dan budaya Sunda. Nanti akan dikupas langsung oleh ahlinya yaitu Kiai Haji Dr. Ahmad Salahuddin MA. Kebetulan pagi Asep malam ini ada pertandingan final antara Persib dengan Madura United ya di leg kedua kalau tidak salah. Jadi kayaknya nih banyak yang belum gabung karena lagi pada khusyuk nonton final ini. Ini menunjukkan betapa cintanya, betapa cinta masyarakat Jawa Barat kepada klub yang berasal dari Jawa Barat yaitu Persib. Mungkin ini bukan kebetulan, tapi mudah-mudahan apa namanya materi kita tentang kesundaan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat tentunya untuk kita semua. Para hadirin, Pak Ki Asep, Pak Zekum, dan para kiai yang lain yang hadir pada Zoom malam hari ini. Uh, dari tema yang disodorkan kepada kami yaitu tentang refleksi nilai-nilai keislaman dan kesundaan dalam konsep Tritangtu. Seperti tadi yang saya bilang bahwa ini tema yang menarik bagi kita masyarakat Sunda, kita orang Sunda, tapi selama ini sepertinya kita masih lupa akan prinsip-prinsip kesundaan. Bahkan mungkin juga kita lupa bahwa diri kita ini orang Sunda kan. Apalagi khusus bagi kami yang tinggal di daerah Bogor, bagi Asep gitu, di Bogor, di Bekasi, mungkin sebagian kecil Sukabumi gitu kan, yang jauh dari wilayah Parahyangan yang notabene nilai kesundaannya begitu kental. Uh, konsep Tritangtu ini juga mungkin bagi kami ini agak-agak
apa namanya agak-agak asing, mungkin juga bagi mayoritas kita yang ada di sini. Ini nanti mohon dijelaskan kaitan dengan apa namanya prinsip-prinsip Tritangtu yang ada dalam tradisi Sunda dan apa korelasinya dengan nilai-nilai keislaman gitu. Tanpa berpanjang kalam, nanti kita akan coba akan kita elaborasi tentang materi kita pada malam hari ini langsung dengan ahlinya yaitu Dr. Kiai Haji Asep Palahuddin. Untuk waktunya pagi ini kita berikan biasanya berapa menit Kang Wowo? Punten. Sekitar 20 menit paling atau 30 menit 30 menit cukup ya untuk ya. pemaparan. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan diskusi. Kita persilakan kepada teman-teman yang ada di sini untuk bertanya nanti setelah apa namanya setelah pemaparan materi berlangsung. Insya Allah nanti kita akan berikan door prize bagi apa namanya penanya. Kita sudah sediakan ada buku karya Ki Asep sendiri yaitu Kitab Tritangtu ini. Nah, nggak kelihatan ya. Ini ada, sudah kita siapkan. Ada dua, kalau tidak salah, untuk penanya terbaik nanti kita berikan secara gratis. Baik, langsung saja. Kami persilakan kepada Pak Kiai Asep Palahuddin dengan segala hormat. Kami persilakan. Mangga, Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Rampes Pak Kiai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du ilahi anta maksudi wa ridhoka maktubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor, Pak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mukri Haji MA MH, yang saya banggakan. Saya hormati juga Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bogor, Pak Haji Irfan Nawaludin MSI, Pak Moderator, Pak Faisal, seluruh ketua MUI kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, para alumni kader ulama 1 sampai Ya kan? 17, Tuh, kayak dan Pepsi. juga bapak-bapak semuanya peserta webinar Talakoh yang diselenggarakan oleh MUI Kabupaten Bogor. Saya sangat terhormat diundang oleh Kabupaten Bogor MUI untuk bersama-sama mempercakapkan satu tema yang kita anggap penting kaitannya dengan konsep Tritangtu, terutama keislaman, kesundaan, dan tentu saja eh, keindonesiaan. Ya. Pak Kiai Asep. Eh, Bentar Pak Kiai Asep. Suara saya masuk tidak suaranya, Kang? Ya, suara Jelas Pak bagus, Kiai, tapi jelas. punten saya potong sebentar. Saya lupa untuk menyampaikan profil dari Pak Kiai. Pak Kiai Asep, izinkan saya minta waktu sebentar untuk menyampaikan profil Oh dari ya, Pak. silakan, silakan. Baik, teman-teman sekalian, mohon maaf tadi saya lupa untuk menyampaikan apa profil dari pembicara kita pada malam hari ini. Kayaknya agak ke distract sama apa namanya tayangan final Persib dan Madura United. Baik, eh, pemateri kita pada malam hari ini, nama lengkap beliau adalah Dr. Asep Salahuddin MA. Beliau sampai saat ini menjadi rektor di Institut Agama Islam Latifatul apa nih Latifah Mubarakah. Latifah Mubarakah ya di Suryalaya, kemudian di AILM Suryalaya, kemudian saat ini masih menjabat sebagai pembina Les Bumi PWNU Jawa Barat. Kemudian beliau juga di staf ahli unit kerja Presiden di pembinaan ideologi Pancasila atau PIP, garis miring BPIP. Kemudian di
Beliau juga sebagai ketua PKTA atau Pusat Kajian Tasawuf ASEAN dan Dewan Pakar DPP LD TKN sampai 2028. Beliau rajin menulis, saat ini sering menulis di Harian Umum Kompas sebagai kolumnis di media Indonesia, di Pikiran Rakyat, Tribun Jabar, dan Mangle, Mengel atau Mangle. Pernah meraih penghargaan dari Unpad Bandung tahun 2012, kemudian Anugerah Budaya Kota Bandung 2016, pemenang pertama menulis esai PWI Pusat di tahun 2019. Karya-karyanya banyak sekali, diantaranya yaitu Jati Niskala, memahami spiritualisme manusia Sunda, kemudian kitab Tritangtu yang nanti akan dibagikan ke teman-teman untuk penanya terbaik, kemudian Sufisme Sunda, hubungan Islam dan budaya dalam masyarakat Sunda, filsafat ilmu, menelusuri jejak integrasi filsafat, sains, dan sufisme. Kemudian buku berikutnya Pangersa Abah Anom, wali fenomenal abad 21 dan ajarannya. Ada juga Kepemimpinan Sunda, Cita dan Fakta, dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang lain. Saya kira itu sekilas profil beliau. Mudah-mudahan dengan banyaknya prestasi yang dicapai oleh Pak Kiai Asep memberikan keberkahan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Mangga dilajeng Pak Kiai. Ampun. Ya, terima kasih. Atur nuhun. Webinar ini berlangsung bersamaan dengan pertandingan Persib dan Madura. Bagi Jawa Barat, tiga hal yang melekat yang tidak bisa dipisahkan dari alam kebatinan mereka. Pertama Persib, yang kedua Siliwangi, yang ketiga adalah Islam. Jadi Tritangtu juga Kang Awaludin, Persib, Siliwangi, dan Islam. Tentu kita tidak akan mendiskusikan tentang itu, Pak Faisal Wibowo. Saya sudah bikin bikin slide-nya. Bisa ditayangkan tidak supaya saya tidak ke sana kemari? Bisa pakai, Supaya siap. tidak, Tunggu sebentar ya, pakai ya. supaya saya tidak membahas Persib. Baik, sudah pakai ya. Nah, tidak tampil ya? Belum. Sudah. Oh, bentar ya. Bentar. Oh, sudah ya. Ya, ini yang akan kita percakapkan pada malam hari ini tentang refleksi nilai-nilai keislaman dan kesundaan dalam konsep Tritangtu. Slide pertama, kita ingin mencoba melihat, punten slide pertama ya, Kang. Nah, ini saya kira gambar ini uh, ingin meneguhkan tentang bagaimana keislaman, keindonesiaan, dan kesundaan menjadi satu nafas. Ditarik dalam satu helaan nafas, keislaman melambangkan tentang religiositas, kesundaan ini lebih kepada aspek budaya, sementara keindonesiaan mencerminkan tentang kebangsaan. Pada gambar piramida seperti ini, keislaman dalam konteks Jawa Barat, Sunda amat luar biasa kuatnya, sehingga ada sebuah nomenklatur di mana orang sering kali tiba pada kesimpulan tentang Islam Sunda dan juga Sunda Islam. Walaupun kesimpulan seperti ini hari ini harus diperiksa kembali. Sebab faktanya hari ini terutama dalam 20 tahun terakhir ada juga orang Sunda yang agamanya bukan Islam ya. Ini suara saya masuk nggak, Pak? Halo? Jelas, jelas. Jelas Pak Kiai. Lanjut Pak Ya, Kiai. baiklah. Seperti itu. Begitu kuatnya posisi Islam dalam alam batin orang Sunda, sehingga orang Baduy misalnya yang melambangkan tentang masyarakat adat Sunda, mereka mengatakan kami sudah Islam sebelum Islam datang. Artinya bahwa nilai-nilai keislaman itu sebenarnya sudah tumbuh dalam masyarakat Sunda sebelum justru secara formal Islam datang ke wilayah Jawa Barat. Tentu saja keislaman Islam yang datang ke Jawa Barat itu agak terlambat.
dibandingkan dengan Islam yang datang ke kawasan lain, ke jazirah lain. Melalui 3 pintu tentu saja, yaitu lewat Cirebon, kemudian Sunda Kelapa, dan Banten. Pesisir yang menjadi jendela masuknya Islam, sementara Islam yang masuk ke pedalaman Sunda, ke Priangan dan lain sebagainya, tentu ini agak belakangan. Namun kalau kita melihat tentang proses interaksi antara Islam dan Sunda, ini tidak mengalami resistensi sebenarnya. Ya. Tidak banyak gejolak, tidak banyak clash antara dua kekuatan Islam dan Sunda itu sendiri. Ya. Yang kedua, tentu kesundaan ini melambangkan tentang kebudayaan, menunjukkan tentang kultur masyarakat Jawa Barat. Mengenai asal-usul Sunda tentu ada banyak jawabannya. Ya. Ada yang mengatakan Sunda itu artinya cahaya, artinya adalah bahagia. Kalau dalam cerita Parahyangan, Sunda itu lebih melambangkan mengenai sebuah wilayah yang ada di Jawa Barat tentu saja. Sementara keindonesiaan ini lebih mencerminkan berkaitan dengan kebangsaan. Konsep kebangsaan ini dalam Tritangtu yang saya tulis dalam konteks Jawa Baratan ini amat luar biasa kuatnya, ya. Sehingga kalau kita periksa visi kesundaan itu selalu beririsan dengan imajinasi kebangsaan. Kita belum pernah melihat misalnya perlawanan orang Sunda terhadap NKRI. Jadi selalu ada tautan yang luar biasa kuatnya, irisan yang tidak mudah untuk dipecah antara keislaman, kesundaan, dan kebangsaan. Bahkan kalau kita melihat hasil pemilu tahun 1955 yang sering disebut-sebut sebagai pemilu yang paling demokratis, ternyata orientasi politik orang Sunda itu lebih kuat sisi keislamannya. Terbukti partai yang menang di Jawa Barat pada saat itu adalah partainya Mas Sumi, ya. Mereka memperoleh suara 26,5%. Menyusul kemudian PNI 22%, setelah itu PKI 10%, kemudian Perti 5%, 5,7%. Sementara Partai Sundanya sendiri hanya mendapatkan 2 atau 3 kursi. Jadi pertautan antara 3 nomenklatur keislaman, kesundaan, dan keindonesiaan luar biasa kuatnya dalam alam pikiran masyarakat Sunda. Kira-kira seperti itu, Kang. Poin pertama, slide pertama. Ya. Slide kedua, slide keduanya tolong ditampilkan. Ini HP saya kurang ini. Nah, ini. Nah, bagus sekarang. Ini slide kedua. Kalau kita ingin menggali tentang dari mana sebenarnya kebudayaan Sunda itu bisa kita telaah, terutama kaitannya dengan nilai-nilai keislaman. Sentuhan keislaman ditautkan dengan kesundaan itu dari mana? Maka bisa kita lihat dari 3 basis utamanya. Pendasarannya pertama dari naskah kuno tentu, entah itu Sang Hyang Siksa Kandang Kresian, Amanat Galunggung, Carita Parahyangan tentu. Yang kedua adalah dari puisi Sunda kuno, Guguritan, Dangding, dan seterusnya. Bahkan ada seorang pujangga yang amat kuat, yang kalau menurut saya cukup berhasil dalam ngadu-maniskan antara kesundaan dan keislaman. Dia bernama Haji Hasan Mustafa. Jadi di tangan Haji Hasan Mustafa, antara Islam dan Sunda itu ibarat gula ejeng peetna, ibarat gula dengan manisnya, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, saking melekatnya. Jadi kalau bapak-bapak ingin melihat lebih kuat tentang potret pergumulan antara keislaman
dengan Kesundaan? Kalau menurut saya minimal salah satunya melalui pintu masuk puisi-puisi Sunda kuno yang ditulis oleh Haji Hasan Mustafa, seorang pujangga besar. Dia kawan akrab Senuk Hurgroje. Dia juga berkawan dengan Abah Sepuh dan juga Abah Anom dari Pondok Pesantren Suryalaya. Dan yang ketiga tentu melalui prosa, entah itu novel, tafsir-tafsir tentang Kesundaan dan lain sebagainya. Naskah Sunda kuno, puisi, prosa, kamu saya ini menjadi jembatan yang paling kuat untuk melihat di mana posisi keislaman dalam konteks kebudayaan Sunda. Itu slide berikutnya. Saya kira ini uh, karena tema utama kita adalah refleksi keislaman dalam konteks Kesundaan, tentu saja ada 3 pola tipologi penafsiran untuk memeriksa tentang keislaman dan Kesundaan. Pertama ada yang bersifat historis tentu saja, yang kedua adalah mistis, dan yang ketiga adalah tautan antara historis dan mistis. Bahkan kalau Bapak semuanya mengkaji tentang Kesundaan dan keislaman, aspek mistisnya itu tidak begitu mudah untuk dilucuti. Bahkan konsep diri orang Sunda seringkali juga dikemas, diformulasikan dalam narasi yang sifatnya mistika, yang tidak mudah untuk diperiksa dengan analisis historis yang serba rasional. Yang kita menyebutnya dalam Sasakala misalnya, Sasakala Gunung Tangkuban Parahu, cerita Sangkuriang, Dayang Sumbi, atau juga mitos-mitos lainnya tentang Siliwangi, termasuk juga manusia-manusia Sundanya. Ada buku yang bagus, kalau menurut saya, yang ditulis oleh Pak Aji Prosidi. Dia menulis buku yang judulnya adalah Manusia Sunda. Dia membelah manusia Sunda itu dalam 2 kategori besar. Yang pertama adalah manusia historis. Manusia historis itu seperti Juanda, seperti apa namanya, tokoh-tokoh yang pernah hidup di Tatar Sunda. Yang kedua adalah tokoh-tokoh yang sifatnya mistis, jadi mitologis, seperti Sikabayan, Sangkuriang, ada yang Sumbi, kemudian Munding Layadi Kusuma, kemudian juga tokoh-tokoh lain yang hidup di tengah masyarakat Sunda. Ya. Yang kedua, yang berada 2 pendulum ini historis sekaligus juga mistis. Seperti misalnya Siliwangi. Bagaimana kita membaca sosok Siliwangi yang sangat dimuliakan, begitu auratik di hadapan alam batin manusia Sunda. Bagi mereka yang meyakini tentang aspek historisitas, maka Siliwangi itu adalah Raja Sunda yang pernah hidup, ya, Sri Baduga pada satu masa, pada satu kurun, ya, sekitar tahun 1300-an, masa kejayaan Majapahit kalau di Jawa, ya. Dan juga kita membaca tentang tragedi Perang Dubat pada masa-masa itu sekitar tahun 1400-an. Ada juga yang mengatakan Siliwangi itu lebih bermakna simbolik. Jadi Siliwangi itu adalah sebuah tekad bagaimana raja-raja Sunda mereka memiliki fungsi utama untuk saling mengharumkan satu sama lain. Jadi Siliwangi itu artinya sili wangi, kira-kira seperti itu, saling mengharumkan satu sama lain. Jadi maknanya lebih simbolik. Seperti dalam sebuah ungkapan yang konon Prabu Siliwangi yang mengatakan, nu jauh orang deketkan, deket orang akrabgen, akrab orang layetkeun, geus layet urang pahetkeun, geus pahet urang silih wangikeun. Jadi silih wangi menjadi etika keutamaan dalam pikiran orang Sunda. Jadi mistis, historis, mistis, dan juga historis. Dan 3 bentuk penafsiran ini juga bisa kita baca dalam
tadi yang saya sampaikan dalam naskah-naskah Sunda kuno, entah itu cerita Parahyangan atau yang paling tua adalah Manat Galunggung, uh, Siksa Kandang Keresian dan sebagainya. Ya. Slide berikutnya, saya kira ini apa? Saya ingin mendudukan tentang keislaman dan kesundaan. Saya pernah dulu 10 tahun yang lalu menulis buku, judulnya adalah Sufisme Sunda yang diterbitkan oleh Nuansa. Bagi saya, titik temu antara kesundaan dan keislaman itu sesungguhnya terletak pada sufisme sebenarnya. Jadi sufisme itu lebih melambangkan tentang eh, jalan keutamaan yang bisa mempersatukan antara keislaman dan kesundaan. Jadi titik temunya itu ada pada sufisme sebenarnya atau spiritualisme. Jadi pada lapisan sufisme, keislaman dan kesundaan bisa hubungannya saling berkelindan, saling mengisi. Kalau dalam fikih misalnya sulit ditautkan antara kesundaan dan keislaman. Justru dalam sufisme pendasaran keislaman dan kesundaan itu bisa bisa apa namanya bisa menyatu. Jadi ada pada sufisme. Sufisme itu melambangkan tentang halaman muka baik keislaman ataupun kesundaan. Jadi kalau orang mengatakan Islam Sunda, Sunda Islam, itu sebenarnya bukan Islam dalam makna formalistik, tapi lebih kepada sisi sufismenya. Jadi kalau misalnya orang Baduy mengatakan kami sudah Islam sebelum Islam datang, maka Islam di sana bukan dalam makna Islam yang sifatnya formalistik, tapi lebih kepada Islam pada nilai-nilai yang sifatnya universal, kearifan perennial, hikmah khalidah, yang salah satu kearifan perennial itu, kalau saya kaji, rumusannya ada pada konsep besar Tritangtu gitu. Jadi Tritangtu melambangkan tentang pertautan antara keislaman dan kesundaan. Boleh kita lihat misalnya bagaimana dalam Islam kita mengenal apa yang disebut dengan oleh Pak Nurholis Majid trilogi ajaran ilahi, Islam, iman, dan juga ihsan. Iman, Islam, ihsan dalam pikiran orang Sunda kemudian diturunkan dalam konsep yang menurut saya amat menarik. Ya. Misalnya, ya, orang Sunda merumuskan etika itu dalam 3 landasan utama. Pertama asah, yang kedua asih, yang ketiga asuh gitu. Dalam psikologinya ada tekad, ucap, dan lampah. Dalam kosmologinya mereka mengenal 3 lapisan utama. Tinggal kita periksa apakah ini relevan dengan keislaman atau tidak. Pertama adalah buana panca tengah, yaitu tempat kita memanggungkan diri. Yang kedua adalah niskala, gaib. Yang ketiga adalah puncak kegaiban atau jati niskala. Jadi buana panca tengah, niskala, dan jati niskala merupakan konsep utama orang Sunda dalam merumuskan kosmologi. Dalam politik misalnya, kalau kita mengenal hari ini dengan eksekutif, kemudian yudikatif dan legislatif, maka orang Sunda tempo hari merumuskannya dalam 3 istilah utama dengan peran yang berbeda, yaitu ratu, rama, dan resi gitu Pak. Jadi apa namanya kehidupan ini akan tertib manakala setiap sosok itu mereka sadar tentang fungsi dan tugasnya. Tugas ratu itu apa, tugas rama itu apa, dan tugas resi itu apa. Manakala mereka sadar dengan tugasnya, maka buana panca tengah itu akan melambangkan kesejatian, hirup panggih jeung huripna kalau dalam istilah Prabu Siliwangi. Tapi kalau justru Pacoro Kokon, ratu memerankan resi, resi memerankan rama, maka itu awal dari kehancuran kehidupan baka burak-rakan. Seperti itu. Misalnya juga dalam arsitektur, orang Sunda mengenalnya dalam tiga
tiga gambaran umum. Pertama adalah kalau kita melihat rumah orang Sunda dahulu, orang tua kita, mungkin di Pakuan Bogor pedalaman masih ada. Yang pertama adalah kolong. Jadi kolong itu adalah paling bawah tempat kita membuang hal-hal yang negatif. Maka biasanya ayam segala macam disimpannya di kolong. Yang kedua adalah panggung. Panggung itu adalah dua lapisan tengah, tempat kita memanggungkan diri, kira-kira seperti itu. Dan hari ini panggung itu menjadi lebih kompleks karena bukan hanya dunia nyata, namun juga terkait dengan dunia maya. Dan yang ketiga adalah atas. Atas itu orang Sunda menyebutnya dengan para. Ya. Para itu atas artinya. Jadi ada kolong, ada panggung, ada para. Dari kata para kita mengenal istilah parahyangan. Jadi hyang itu artinya Tuhan, para itu atas. Jadi Tuhan ditempatkan di atas tentu saja. Eh, jadi keselamatan itu lagi-lagi adalah kesadaran ruang, mana yang harus disimpan di kolong, mana panggung, dan juga mana para. Ya. Ada Universitas Parahyangan, sudah betul artinya bahwa kesadaran ketuhanan itu ditempatkan di atas. Dalam tanah juga mereka mengenal istilah handap, lande, tongoh, kira-kira seperti itu. Ini adalah konsep tertentu dalam kebudayaan Sunda yang lagi-lagi kemudian beririsan dengan besaran prinsip dasar tentang iman, Islam, dan ihsan. Ini mungkin barangkali punten apa yang disebut dalam usul fikih al-adat muhakamah, kira-kira seperti itu. Atau maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanan. Kaidah utamanya seperti itu. Apa yang dipandang baik oleh orang Islam maka juga baik di tangan Tuhan. Slide berikutnya. Jadi tapi juga kita tidak ini Pak Faisal, Pak Irfan, kita tidak menampik fenomena seperti ini. Jadi ada juga orang yang selalu menghadapkan antara keislaman dan kesundaan. Hubungannya menjadi amat dikotomik. Jadi mereka tidak memiliki kehendak untuk mencari garis kesamaan. Jadi Islam di satu sisi, Sayun dan Sunda adalah Sayun akhwar, kira-kira seperti itu. Selalu ditabrakkan kedua hal tersebut. Islamnya mungkin Islam Puritan, Sundanya juga kita mengenal Sunda Puritan. Jadi Puritanisme itu tidak hanya tidak hanya dimiliki oleh umat Islam, sikap-sikap yang anti terhadap jalan dialog, namun juga kita melihat orang Sunda yang amat puritan yang selalu menganggap keislaman sebagai agama yang menghancurkan nilai-nilai kesundaan. Ya. Sama juga di kelompok Islam ada juga yang memandang kesundaan sebagai bid'ah, sebagai sesuatu yang justru harus puritanisasi, itu harus dibersihkan. Ya. Keislaman yang otentik itu manakala anasir kebudayaan lokal tidak terlibat di dalamnya. Terus tapi tentu juga kita melihat ada warna lain, dan ini kalau saya ini adalah pola yang amat ideal kalau saya, bahwa Sunda dan Islam itu ada titik temunya, ada titik irisannya. Justru keislaman menjadi kuat manakala dia membuka diri dengan sikapnya yang inklusif, dia diperkaya oleh kesundaan. Demikian juga sebaliknya, bahwa kesundaan juga tidak bisa selamanya menjadi kultur yang tertutup. Jadi tidak ada yang namanya Islam yang asli dalam tanda kutip, sebagaimana Sunda yang asli itu tidak ada. Justru keduanya membuka diri. Jadi kosmopolitanisme itu kita letakkan dari sikap-sikap yang lapang, ada sikap-sikap yang terbuka, apalagi dalam konteks hari ini. Terus ini saya kira ini bukan iklan sebenarnya. Ini hanya ingin mengatakan, saya ingin menunjukkan tentang bagaimana spiritualisme, gambaran spiritualisme manusia Sunda. Jadi bagaimana orang Sunda memiliki ikatan yang kuat dengan aspek ruhania. Bahkan seringkali orang mengatakan bahasa Sunda itu lebih dekat dengan sisi untuk mewadahi
spiritualisme, ya, lebih kepada bahasa rasa, bukan bahasa logika. Maka kalau Bapak lihat bahasa Sunda itu tidak enakan, tidak nyaman kalau dijadikan sebagai alat untuk menulis misalnya fisika, kimia, atau ilmu-ilmu yang sifatnya eksak. Justru bahasa Sunda itu menjadi nyaman kalau untuk mewadahi fenomena rasa itu, dijadikan sebagai alas untuk mewadahi sastra misalnya atau keagamaan gitu. Artinya betapa kesundaan dan spiritualisme itu menjadi bagian yang amat laten, yang melekat, ya. Memang di Sunda tidak ada wali, Pak, ya. Eh, Wali itu selalu dinisbahkan kepada orang Jawa. Wali Songo itu semuanya, hampir semuanya ada di wilayah Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, kecuali mungkin Syarif Hidayatullah, Cirebon. Dan juga kita paham Cirebon itu lebih kepada entitas Jawa. Di Sunda itu memang tidak ada wali, maka menjadi bisa dipahami kalau masyarakat Sunda mereka dengan bangga mengatakan kami lebih Islam, bukan lebih Islam, kami sudah Islam sebelum Islam datang, kira-kira seperti itu. Walaupun secara berseloroh saya sering kali mengatakan uh, di Sunda tidak ada wali, tapi rajanya wali itu ada di Sunda, ada di Bandung, sebuah tempat yang namanya Raja Wali. Mungkin Bapak kenal tempat itu di Ciberem, tuh itu jangan dipercaya lah, ya. Raja itu kampung halamannya Ki Haji Totoh Abdul Patah dulu, Totoh Guzali, ya. Bahkan kalau Bapak ke Tasikmalaya, eh, dari Panjalu kemudian Bapak terus melakukan lawatan, ada yang namanya Kawali. Pernah mendengar Pak, ya? Kawali. Kawali itu membacanya jangan dikaliguskan. Kawali. Kawali itu membacanya harus hati-hati, maka membaca yang betul itu adalah kawali itu kawali. Kita sedang pergi ke tempatnya para wali. Di sebelum ke Kawali itu ada sebuah situ yang namanya Situ Panjalu, situ gede. Di tengahnya ada sebuah nusa yang namanya adalah Nusa Gede, Nusa Larang, tempat para tokoh, para wali yang mengislamkan Tatar Jawa Barat, Priangan Timur terutama, dengan tokoh utamanya adalah Prabu Boros Ngora. Konon katanya airnya itu tidak pernah, saat itu apa, tidak pernah habis karena air itu diambil dari air zam-zam oleh Boros Ngora ketika bertemu dengan Sayyidina Ali. Wallahu alam. Terus slide berikutnya. Saya kira ini, jadi ada 3 lapisan. Ada mitosnya tentu, ada logosnya, ada etos. Baik dalam Islam ataupun Sunda juga sama, kalau saya, ya. Mitos tentang Sunda, bahkan ada orang yang sampai pada titik terjauh, misalnya Sundaland, yang menyimpulkan semua kawasan itu dulunya adalah Sunda dalam waktu ribuan tahun ke belakang sebelum ada bencana besar, kemudian semakin mengecil dan lebih mengecil lagi ketika keindonesiaan dirumuskan. Dulu ada yang namanya Sunda Besar, Sunda Kecil. Sunda Besar itu melingkupi wilayah Indonesia Timur. Sunda Kecil itu ya seperti yang hari ini kita lihat. Bahkan ketika datang Hindia Belanda, nama Pasundan juga kemudian dipaksa secara administratif diganti dengan Jawa Barat. Jadi mitos-mitos itu hidup tentu di tengah Tatar Sunda. Bahkan bagi sebagian orang Sunda, mereka meyakini tentang sosok Prabu Siliwangi itu tidak pernah meninggal, tapi dia ngahiang, istilahnya, ya, Pak Ujang, ngahiang di sebuah kawasan yang namanya adalah Gunung Sancang, dan mereka yang kawenehan mereka akan berjumpa dalam sosok seorang Maung Lodaya. Jadi ini hampir sama mungkin dengan konsepnya Syiah Al-Muntazor. Jadi di Sunda juga ada yang namanya Al-Muntazor, yaitu Siliwangi. Jadi Siliwangi tidak pernah meninggal, tapi dia tilem. Pada satu saat dia akan hadir sebagai Imam Mahdi, akan menyelamatkan orang Sunda dari keterpurukan. Itu seperti itu hidup tentu saja. Ada juga Sunda yang amat rasional, yaitu Logos. Persoalannya adalah etos, bagaimana mitos Logos itu kemudian menjadi apa namanya,
menjadi alas untuk membangun etika yang kokoh, etos tindakan yang kokoh. Jadi ada penghayatan, ada pengetahuan, dan ada tindakan gitu. Jadi etos itu lebih tindakan. Dan hari ini kita melihat bagaimana orang Sunda seringkali disebut sebagai etnik yang terpuruk, tentu terpuruk dari sisi etosnya, dari segi tindakan-tindakannya, terutama dalam tindakan politik, sehingga orang seringkali menyimpulkan dari sisi capaian politik orang Sunda amat tertinggal, kira-kira seperti itu ya. Tapi kita tidak akan menyentuh sisi itu. Terus Pak Moderator, kalau waktunya sudah habis, tolong diingatkan juga ya, supaya saya Siap-siap, Pak tidak. Kiai. Ya, baiklah. Jadi Islam dan Sunda kebudayaan, mistik, teknik dan kebudayaan. Uh, Dulu tahun 45 dalam sidang BPUPK yang dipimpin oleh Pak Rajiman Widjodiningrat 1 Juni, Soekarno itu dia pernah menawarkan bukan ketuhanan yang Maha Esa istilahnya, tapi sangat, sangat bagus menurut saya. Kalau ketuhanan yang Maha Esa mungkin agak abstrak, agak teologis. Dia menawarkan sila kelima itu adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Istilahnya amat menantang. Ketuhanan yang berkebudayaan. Mungkin Tuhan melambangkan hal yang mistik, sementara kebudayaan mencerminkan hal yang teknik. Jadi kalau istilah dia, kalau bangsa Indonesia ingin maju, maka hal yang teknik dan yang mistik itu harus terpadu. Kalau mistik saja, maka kita akan terjebak menjadi negara agama. Kalau teknik saja, maka kita akan tergoda menjadi negara sekuler. Maka kita harus berada pada dua pendulum ini, mistik dan teknik, yang kemudian dalam konteks kebangsaan berujung pada apa yang kita sebut dengan Pancasila. Yang di akhir kekuasaannya, kalau tidak salah, dia rumuskan juga dalam apa yang disebut bukan Tritangtu, tapi Trisakti ya, politik yang berdaulat, ekonomi yang berdikari, dan yang ketiga adalah budayaan yang berkepribadian. Jadi Tritangtu juga. Jadi mungkin Tritangtu itu konsep-konsep yang sifatnya sudah lama, bahkan juga walaupun ini tidak tersambung dengan pembicaraan kita. Politik Soekarno juga kan akhirnya dirumuskan mengenta dalam tiga kekuatan utama, nasionalis, komunis, dan Islam. Lagi-lagi tiga itu. Terus sekiranya ini kita harus melampaui esensi, bukan posisi. Jadi uh, kita berbicara tentang Sunda bukan berarti kita hendak memperhadapkannya dengan Jawa, tidak seperti itu tentu. Kita berbicara tentang Timur tidak menganggap kemudian Barat sebagai musuh. Ya. Uh, kita berbicara tentang masa kini bukan berarti kita menampik masa lalu. Berbicara tentang Sunda masa lalu tidak hendak kemudian menjadi inferior untuk kemudian menganggap yang lain sebagai superior. Jadi esensi saya kira bukan posisi. Terus, jadi ini identitas seperti ini posisinya selalu identitas apapun juga, identitas keislaman, identitas kejawaan, identitas Sunda, atau mungkin juga identitas kenusantaraan yang hari ini kita menyebutnya dengan seringkali menyebutnya dengan Islam Nusantara. Identitas yang menjadi bukan ada. Jadi identitas kultural bukan identitas yang ditakdirkan yang terpisah dari yang lainnya, tapi hasil silang budaya, politik, sejarah, dan seterusnya. Seperti yang kita bicarakan di awal slide ya. Sunda itu hadir tentu bukan turun dari ruang hampa, tapi dia adalah hasil silang dari budaya lain, dari politik lain, juga memiliki sejarah yang amat panjang. Jadi kalau kita mengatakan politik Sunda, sebenarnya tidak ada politik Sunda yang sifatnya asli. Selalu politik itu dipengaruhi oleh hal-hal lainnya. Entah itu ke Indonesia, entah itu peradaban Jawa ketika Sunda melakukan kontak dengan Mataram, atau juga dengan Islam. Ya. Dalam cultural studies itu, identitas sebagai entitas yang dapat diubah, tidak permanen, merupakan konstruksi yang tidak pernah lengkap dan selalu dalam proses perubahan. Jadi selalu bergerak, selalu berubah. Jadi yang disebut Sunda bagi saya, yang disebut juga Islam, bukan sesuatu yang solid, tapi sesuatu yang labil, sesuatu yang
akan terus berubah. Coba kita lihat apa namanya budaya Sunda hari ini tentu berbeda dengan orang tua mereka pada masa lalu, termasuk juga konsep-konsep keislaman. Seorang tokoh Bapak dia menyebut identitas berada pada ruang antara, in between, antara yang dijajah dan terjajah, yang memungkinkan keduanya berinteraksi, ruang antara yang tidak stabil, meragukan, penuh resistensi, ruang negosiasi, setiap konsep selalu berkompetisi untuk bertahan dan mempengaruhi. Jadi Islam mempengaruhi Sunda, Sunda mempengaruhi Islam, mana yang lebih dominan tentu nanti yang akan dalam tanda kutip menjadi pemenang, selalu seperti itu, saya kira di mana-mana ya. Jadi selalu berubah, selalu bersifat politis, pragmatis, dan strategis, lambang dan simbol bersifat arbitrer. Jadi hari ini kalau misalnya peradaban politik Sunda terpuruk, mungkin suatu hari akan dinegosiasikan dengan etnik yang lain. Ya. Orang seringkali mengatakan, saya pernah menulis di sebuah harian, mungkin nasib Sunda itu hampir sama dengan nasib Islam. Mereka hari ini berada pada apa pada fase yang tidak cukup menggembirakan. Uh, Tentu cara meresponnya bisa macam-macam ya. Kalau Islam mungkin mereka memimpikan kehadiran Imam Mahdi dan lain sebagainya. Kalau Sunda mereka selalu membayangkan tentang sosok Siliwangi dan seterusnya. Jadi hampir sama takdir Islam dan Sunda. Itu mungkin juga salah satu alasan mengapa webinar Halaqah ini diselenggarakan. Minimal untuk meratapi kekalahan kesundaan dan keislaman. Baik dalam politik, dalam hal apapun juga. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak cukup membanggakan takdir Islam dan juga takdir Sunda. Jadi kalau Sakib Arsalan, Pak Ahmad, dia menulis buku Limaza Ta'akhkharal Muslimuna wa Limaza Taqaddama Ghairuhum, maka Al-Muslimun itu bisa juga kita ganti dengan Sundawiyun, tentang kenapa orang Sunda terpuruk. Jawabannya hampir sama sebenarnya. Jadi problem kesundaan adalah juga problem keislaman. Maka menjadi sangat tidak ini tidak bagus kalau keislaman dibenturkan dengan kesundaan. Wong kedua-duanya juga sama-sama kalah gitu, Pak. Jadi ngapain juga kita bertempur dengan orang yang sama-sama kalah gitu. Jadi eh, jadi kalau saya melihat seperti itu, lebih baik bergandeng tangan saja antara keislaman dengan kesundaan. Apalagi juga dalam mitos orang Sunda, Kian Santang konon katanya pernah bertemu dengan siapa Imam Ali dikasih tongkat. Tongkat harus kita baca juga secara simbolik. Jadi kalau hari ini ramai orang mendiskusikan tentang Ba'alawi, asal usul nasab, maka sesungguhnya orang Sunda Siliwangi itu sudah bertemu dengan mantunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan tongkatnya seperti itu. Terus, jadi saya kira ini yang tadi saya sampaikan. Jadi jalannya antara refleksi keislaman dan kesundaan itu ya jembatannya adalah dialog gitu. Jadi tidak ada hal lainnya yang strategis, yang produktif untuk mengokohkan dua entitas itu kecuali terus-menerus dibangun dialog-dialog yang apa namanya, dialog-dialog yang produktif gitu. Jadi semacam dialog yang digerakkan sebagai pintu masuk agar Islam dan Sunda menjadi ada. Yang tadi saya sampaikan, nasibnya hampir sama, sama-sama terpuruk, maka keduanya harus dicarikan jalan dialog ya. Kehadiran keduanya adalah alasan utama kita mengalami pengalaman eksistensial. Yang kedua, dialog tidak berhenti sebatas tumbuhnya toleransi, menggali kesamaan tradisi, apa persamaan Islam dan Sunda. Saya kira harus melampaui itu. Jadi trajeknya untuk menjawab persoalan masa depan yang tak terprediksi atau jawaban bisa diramalkan. Jadi kalau orang Sunda punya daya ramah yang kuat, maka ini juga hampir sama dengan orang Islam memiliki apa namanya watak-watak eskatologis yang juga laten. Jadi ini, jadi tidak berhenti sebatas apa kesamaan Islam dan Sunda, apa supaya tumbuh toleransi. Saya kira harus sudah melampaui tema-tema seperti itu.
Dialog yang berangkat dari upaya meletakkan kebenaran Islam dan Sunda tidak pada kekuatan teks itu sendiri, tapi sejauh mana teks keislaman kesundaan membawa perubahan ke arah hidup yang lebih baik lagi. Dialog yang mengandaikan tentang teologi atau Sunda yang tak henti diperbarui. Jadi Sunda bukan sesuatu yang selesai, tapi harus terus direvisi, harus terus dinegosiasikan, dan seterusnya. Dialog seperti ini mensyaratkan adanya keikhlasan untuk menanggalkan watak truth claim, mengklaim Sunda paling besar, Sunda paling benar, atau sebaliknya, sekaligus juga membuka spektrum keselamatan eskatologis sebagai milik bersama, banyak pintu menuju Tuhan. Yang terakhir, menjadi sangat penting mencari konsensus dari Islam dan Sunda dengan mendudukan problem kemanusiaan sebagai titik picunya dan etika global yang dirumuskan bersama sebagai payungnya. Jadi eh, jubah dan totopong menjadi saling menguatkan, bukan saling curiga. Terus, kira ini dalam kearifan Sunda seperti ini, Neangan Gusti. Jadi ada sebuah ini, Pak ya, ada sebuah ungkapan yang saya kutip dari Haji Hasan Mustafa. Neangan Gusti sebagai ziarah diri menemukan jatinya memasuki alam keaingan demi tergelarnya ada pada alam kemanusiaan. Saya bacakan dan tidak perlu ada sari tilawahnya karena bapak-bapak dari Pakuan sudah sangat paham tentang bahasa Sunda ini. Sirna rasa rasaning pasti, sirna rasa rasaning rasa, janggelek rasaning dewek, duk lungsur kisatuhu bilih lingsir asih jeng sedih alaming kemanusiaan pangjurung kasaru ngumbara di alam dunja ngulik harti guruling geruling neangan gusti kupantang pamalina an kari catur iman ngan kari bahasa lapur kata lajur patekadan ngan babasan. Di perjumpaan lintas agama, lintas etik mensyaratkan iman yang punya kesanggupan ngan terkineng jeng hayang. Terus ini saya kira ini sudah terjawab apa itu hakikat Sunda. Saya kira kita udah paham tentang itu, apa itu manfaatnya dan apa rumusan ulang tentang kesundaan dan keislaman. Terus saya kira ini juga ini menjadi penting untuk kita periksa ulang sekaligus juga kita rumuskan lagi tentang bagaimana hubungan Sunda dan Islam kaitannya dengan masyarakat, society, masyarakat Sunda itu seperti apa gitu. Ketika hari ini justru apa namanya identitas tunggal itu tidak mudah untuk dinisbatkan kepada seseorang. Bapak sebagai Sunda tapi juga sekaligus sebagai orang Jakarta, sebagai Melayu, sebagai Arab dan bagaimana rumusan-rumusan seperti itu. Kaitannya juga dengan nation, dengan bangsa, dengan state seperti apa, dengan country seperti apa, rakyat atau people seperti apa. Ya, masyarakat Sunda kaitannya dengan orientasi politik keagamaan bagaimana, saya kira hal seperti ini menjadi menarik untuk kita apa namanya untuk dijadikan sebagai refleksi keislaman dan kesundaan. Terus keislaman, keindonesiaan dan kearifan lokal bukan untuk membangun sikap-sikap yang partisan, tapi justru perwujudan citizenship politik untuk mewujudkan kewargaan yang lebih terbuka. Terus kira ini kesimpulannya, ini terakhir ya. Di kesimpulan ini sebenarnya saya kutip dari buku Tritang itu sebenarnya. Menurut saya pemaknaan Tritang itu keislaman, kesundaan, dan keindonesiaan seperti itu yang akan mampu menyuntikkan jejak sekaligus tanda untuk mencetak warga menjadi subjek yang hidup, sekaligus sadar dalam pengalaman berbangsa yang total, penghayatan beragama yang utuh, yang ditautkan pada palung kedalaman kultur kesundaan. Tentu ini dalam konteks kesundaan. Dan kesundaan itu silakan aja ganti dengan Jawa atau dengan etik lainnya. Akhirnya kita bisa bergerak naik ke tahta tinggi ke arah kehidupan yang bertanggung jawab. Etika asa asi asu yang diperankan Resi, Ratu, dan Rama dalam kosmologi Buana Pancatengah, skala dan jadi skala terpadu dengan kecermatan berpikir, menciptakan keheningan batin, dan sebagainya. Ya. Terakhir, slide terakhir, ini salam saya kira. Ini sebuah ungkapan yang amat populer, biasanya disimpan di akhir pembicaraan, ditenden di Jalan Gede, dibuka, Gunung Kaliwatan, Gunung Weruh di Semuna, anu terang di Jaksana, anu rancage di hati. Jadi percakapan hari ini suatu hari akan dibuka kembali oleh generasi siapapun dan mudah-mudahan
bermakna untuk uh, kita semuanya. Atur nuhun, Kang Irfan, dan juga semuanya Pak Kiai, Pak Moderator, Pak Ahmad Zulfikor. Maka disangakeun deui ka sadayana. Mudah-mudahan sekali deui aya manfaatna waluya kangge sadayana. Rahayu kangge Oh, bapak-bapak. oh, hatur nuhun Pak Kiai Asep. Cukup sangat menarik sekali dan lumayan agak berat Pak Kiai. Karena ini sesuatu yang baru ya. Biasanya kalau kita bicara Sunda tuh lebih ke apa namanya, lebih ke sisi budayanya, lebih ke sisi sejarahnya. Tapi kali ini kita coba di apa namanya, dipaparkan tentang relasi antara Sunda dan Islam. Kami minta Pak Kiai Irfan Awaludin untuk memberikan semacam pemantik ya. Seharusnya sih tadi di awal untuk memberikan sambutan, tapi kayaknya di akhir juga lebih lebih mantap nih untuk bisa bergabung bersama-sama kita di sini menyampaikan apa namanya, pandangan beliau tentang materi kita pada malam hari. Pada Pak Sekum Haji Irfan Awaludin untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Waalaikumsalam warahmatullahi Asep, yang saya muliakan, sudah lama sejak jadi Lakpusdam itu saya minta kontaknya, baru kemarin dapat dari apa Sekum PWNU yang dipecat. Itu dari Kang Dawam saya langsung dapat dan Ada malam ya. Dawam saya kontak. Eh, apa jadi Pak Kiai, sebenarnya di Bogor ini rada-rada sulit kita mencari partner untuk menghubungkan antara kesundaan atau keislaman, apalagi dihubungkan ke Indonesiaan ya. Seolah-olah ada gap ya antara budayawan sama sama unsur ulama atau unsur kiai. Anu budayawannya di situ, yang kiainya juga di situ, nggak pernah ada meeting point. Yang saya rasa ini harus disudahi dan ini saatnya harus apa namanya, ya harus bersatu, harus, karena apa yang tidak Islami dari Sunda kan. Uh, kita ini di MUI Bogor sudah kajian tentang kesundaan sudah mungkin 4 tahun yang lalu ya. Jadi dimulai dengan kita mendatangkan waktu itu Kang Aceng ya, Kang Ginanjar Syaban, untuk membuka diskusi-diskusi tentang apa sanad dan jaringan ulama-ulama Sunda gitu. Dari situ kita mulai terpantik untuk banyak pembahasan ke ulama-ulama lokal, gitu, ulama-ulama daerah, sampai kita buat penelitian tahun kemarin. Mudah-mudahan ini sebentar lagi jadi buku ya tentang ulama-ulama Bogor ya. Dan ini saya kira juga perlu apa namanya, ya kerja kerasnya luar biasa karena nggak ada yang merhatiin gitu loh. Oke, jadi sudah lama ini dibiarkan. Kalau udah biarkan jadi lumutan ya, kalau udah lumutan ya sikatnya rada lumayan keras gitu. Uh, jadi dari mulai itu kemudian kita 2016 ya, itu sudah lama itu kita sudah buat penelitian tentang bahasa Sunda nih. Waktu itu kita ada 50 sekolah kita survei, kemudian kita tanya anak-anak sekolah masih pakai bahasa Sunda nggak gitu. Itu yang masih pakai bahasa Sunda di Bogor ini dari 2.000 responden itu hanya 20%. Ini juga kita waktu itu kita sempat sampaikan ke kepala daerah, ini harus serius nih. Kalau nggak lamun lain orang Sunda dan memakai bahasa Sunda ya siapa? Masa orang Betawi suruh ngomong Sunda, masa orang Jawa suruh Sunda, ya orang Sundanya ngomong Sunda. Ketika ditanya kenapa kamu nggak pakai bahasa Sunda, jawabannya unik, karena orang tuanya juga ngomongnya bahasa Indonesia. Jadi dari sisi itu aja kita udah ya katakanlah di keluarga sendiri aja kadang-kadang ya, susah juga gitu. Ini kok kayaknya seolah-olah ada energi yang mendorong bahwa mungkin pakai bahasa Indonesia itu lebih nasionalis,
lebih civilized atau lebih apa, padahal justru dengan begitu menghilangkan jati diri kan. Ini juga kita kekhawatiran yang belum terjawab dari sisi bahasa. Kemudian juga dari sisi tadi ya, kita genealogi atau kepada jejaring ulama-ulama Sunda juga sedang kita pecahkan supaya memang kita juga dari sisi studi keislaman tuh tidak selalu jadi ya diskusinya hanya diskusi kelas 2 gitu. Padahal kalau kita mau lihat karya, saya baca dari karyanya Pak Kiai Asep tentang Jati Niskala, tentang Tritangtu itu cukup banyak membahas tentang Kiai Hasan Mustafa ya. Saya sering mendengar diskusi itu tentang 1000 dangdingnya, 10.000 bait ya dangding. Tapi ya sampai hari ini kita juga nggak tahu tuh bentuk bukunya kayak gimana, juga nggak ngerti. Ya, kalau hanya online sih ya ada lah. Gitu. Kita juga apa namanya sempat, aduh iya Milariana ke mana gitu ya. Nah sempat saya buat tim kecil waktu itu, ada Kang Faisal Ibowo, ada beberapa teman-teman yang memang concern di sini untuk hunting buku-buku tentang kesundaan, termasuk Ai Prosyidi Manusia Sunda itu supaya dibaca oleh ya minimal di perpustakaan MU itu ada juga, biar bisa dibaca, diakses oleh siapapun. Apa namanya kemudian yang berikutnya Pak Kiai Asep, menurut saya juga ini perlu kita refleksikan ya dari Tritangtu ini. Oke, di satu sisi kita memang saya pernah ngikutin diskusi di Unpad itu, Bu Prof. Nina Lubis pernah berstatement bahwa perbedaan Sunda sama Jawa misalkan. Sunda itu kalau dari sisi seperti gerak sentripetal ya, sentripetal itu kan gerak memusat. Jadi semuanya dikembalikan kepada jati dirinya. Kalau Jawa beda, jadi sentrifugal, dia keluar. Jadi ketika kita tidak mendominasi politik, ya memang karakternya berbeda gitu. Ya. Atau juga itu ditentukan oleh misalkan kultur budaya Jawa yang bertani, punya sawah, sehingga mereka sempat buat candi, sempat buat peninggalan-peninggalan prasasti gitu. Sementara orang Sunda lebih banyak berkebun, namanya berkebun itu tergantung musim, sukanya pindah-pindah. Gitu. Nah, itu saya kira tesis dari Prof. Nina yang ya saya tidak tahu itu sejauh mana ininya, apa ya itu bisa dikomentari ya. Kemudian juga ini Pak Kiai terkait misalkan keadaan masyarakat Sunda ini lah. Oke, saya ada kekhawatiran atau punya kegelisahan. Di satu sisi kita ini kalau dari sisi jati diri falsafah Sunda atau misalkan konsep keislaman Sunda, baik itu hubungannya dengan Allah, dengan Tuhannya, dengan pangeran gitu, itu sudah sangat sempurna. Menurut saya itu kondisi tasawuf itu ya Ki Asep lebih ngerti sebagai saya tidak tahu di Badal Khalifah atau bukan Pak Ki Asep dari Tekiana atau apa namanya, dari sisi itu kita sudah tidak ada penolakan, tapi di sisi lain coba kita lihat fakta orang-orang Jawa Barat misalnya. Hari ini pinjol terbesar itu orang Jawa Barat, belasan triliun itu dikonsumsi oleh orang Sunda. Ya. Apa saya tidak ya, kita kan juga dari sisi judi online juga terbesar di dunia Pak. Ya, saya nggak tahu orang Sunda berapa banyak yang main judi online. Ya. Atau misalkan fenomena yang rada-rada risih di kita itu misalkan masalah aplikasi OpenBO kayak MiChat itu. Ini juga masalah, dan itu MiChat itu ternyata terbesar sedunia itu yang download orang Indonesia. Ini ada paradoks. Di satu sisi kita jati diri kita ya sebening air sungai di tengah hutan. Tapi ketika kita berbicara kenyataan, ternyata sampahnya juga banyak. Gitu. Apa yang harus kita lakukan di menghadapi zaman yang semakin runyam seperti ini? Gitu. Apakah kita harus kembali ke jati diri ataukah memang kita harus sudahlah kita mencari formula yang lain? Ya terkadang itu kegelisahan saya. Mohon nanti Pak Kiai Asep memberi pengarahan ke saya. Yang terakhir apa tadi
bahwa Sunda itu berbicara dengan rasa ya, berbicara tidak pakai logika tapi dengan pakai rasa, itu saya sangat setuju. Uh, Makanya kalau diskusi pakai bahasa Sunda rada kagok gitu, nah, atau nulis pakai bahasa Sunda ya rada kagok gitu. Saya, eh, Makanya saya juga mengacungkan 10 jempol lah buat Ki Asep ini. Wah, bukunya luar biasa, mengutip-utip bahasa-bahasa puisi-puisi Sunda dari Mama apa namanya, dari Ajengan Sepuh atau Mama Sepuh ya, atau dari Ki Haji Hasan Mustafa, atau dari karya-karya Sasana Sawan yang lain. Yang itu sebenarnya juga tidak akrab kepada akademisi Sunda yang lain seperti saya misalnya. Saya juga tidak terlalu banyak berinteraksi dengan karya-karya literatur kesundaan. Saya tidak tahu ini kesalahan saya sendiri ataukah memang apa namanya, atau memang tidak ada akses ke situ. Di sisi yang lain kita juga lihat kebijakan tuh banyak tidak memihak, kadang-kadang cuma formalis, baik di pemerintah daerah, provinsi atau pemerintah pusat, formal yang itu jadinya asal terhadap menginternalisasi lebih Sunda gitu. Jangan sampai orang Sunda hari ini kalau kita lihat di Bandung itu orang Cina itu bahasa Sundanya halus banget. Ya itu alhamdulillah ya, kita bukan membeda-bedakan suku, tidak, tapi kita bersyukur bahwa budaya kita diterima. Tapi kenapa orang Sundanya sendiri malah gerakannya makin sentrifugal dari jati dirinya. Saya kira itu mungkin lebih kepada curhat lah ya, sebagai santri yang nanya ke Kiai ini, mohon dijawab Pak Kiai, agar kita juga sebenarnya secara kebijakan baik di lingkaran organisasi ya semacam kami ini di MUI, biar ada ketika kita memang buat kebijakan atau buat program itu memang harus selalu bersentuhan dengan jati diri kesundaan. Saya kira itu Pak Kiai Asep, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga pagi, badai langsung direspon. Silakan. Terima kasih Pak Zulfikar. Saya kira ini apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Irfan Nawaluddin ini juga menjadi apa namanya, menjadi kegelisahan, perhatian kita bersama tentang kesundaan, tentang keislaman dan lain sebagainya ya. Sepenuhnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kang Irfan tentang bagaimana hari ini posisi bahasa Sunda semakin tidak populer di kalangan terutama masyarakat perkotaan, generasi milenial, generasi Z, mereka beralih kode ketika melakukan komunikasi. Padahal tentu juga kita amat paham bahwa yang paling pokok dari sebuah kebudayaan itu adalah bahasa. Jadi ketika bahasanya hilang, maka juga kebudayaannya juga berada pada ambang kepunahan. Mungkin menjadi amat terasa di kota-kota yang menjadi penyangga ibu kota, Bogor, Bekasi, maka menjadi amat bisa dipahami kalau tadi yang muncul adalah angka 20%, apa namanya, kaitannya dengan komitmen siswa dengan bahasa Sunda. Namun tentu kekhawatiran ini juga harus ada ininya, harus ada solusinya, ya. Tapi begini, kalau saya melihat tentu juga ada sisi kekhawatiran, ada apalagi juga kalau kita apa namanya, membaca penelitian terakhir dari lembaga dunia yang memiliki komitmen tentang bahasa-bahasa lokal, betapa dalam sehari itu ada banyak puluhan bahkan lebih bahasa lokal yang hilang, dan faktor utamanya karena bahasa itu tidak
lagi dipakai oleh Hmm. uh, apa oleh orang tersebut. Mereka beralih ke bahasa lain. Ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama ya. Tentu peran ormas dan sebagainya termasuk juga pemangku kebijakan menjadi amat penting dalam dalam merawat ya, dalam merawat eksistensi budaya lokal, kesundaan dan sebagainya ya. Walaupun juga kita membaca ada banyak polisi, ada banyak kebijakan yang memiliki keberpihakan terhadap posisi kebudayaan lokal. Tapi juga kebijakan ini menjadi tidak efektif manakala pertahanan terakhir di tingkat keluarga justru menampakkan gejala yang Hmm. sebaliknya. Ya. Ya, orang tua juga sudah tidak lagi menggunakan bahasa Sunda di tengah keluarganya. Belum lagi dalam konteks global posisi sosial media juga yang tidak menjadikan bahasa Sunda sebagai harus utama dalam percakapan publik. Jadi tantangannya di sisi tegigir, di luar sarang di lebet. Dan tentu ini harus menjadi pikiran kita bersama, harus dipecahkan oleh semuanya, termasuk juga oleh ormas-ormas keagamaan. Saya sering mengatakan ketika orang menyebut tentang gagasan Islam Nusantara, Nusantara itu amat abstrak. Hmm. Ketika kenusantaraan itu dibuka, dikelupas ininya, kulitnya, maka sebenarnya kenusantaraan itu ya kesundaan, kejawaan, dan lain sebagainya. Jadi Nusantara itu menjadi abstrak kalau tidak ditopang oleh kekuatan penyangganya, yaitu budaya lokal yang terbentang sepanjang garis Katulistiwa itu. Bagi saya, Islam Nusantara itu ya Islam Sunda, kira-kira seperti itu. Hmm. Jadi kenusantaraan itu menjadi hilang kalau pada saat yang sama kesundaannya juga rapuh ya. Hmm. Apa yang kita banggakan dari kenusantaraan kalau kesundaannya, kejawaannya justru semakin tidak populer di kalangan para di kalangan masyarakatnya ya. Jadi Islam Nusantara itu ya debatnya ya Islam Sunda dalam konteks kejawa Baratan, bukan debat yang tidak jelas ininya apa namanya percakapannya. Uh, saya sepakat dengan tadi kajian sejarah dari Pak Irfan bahwa Sunda itu lebih ke dalam, lebih ke rasa, orangnya soliter, mungkin Hmm. dulu juga bawah sadarnya mereka dikonstruksi oleh mata pencahariannya sebagai masyarakat Huma ya. Sementara Jawa itu lebih keluar, lebih solider, uh, mata pencahariannya adalah apa namanya sawah ya. Mungkin ada pengaruhnya juga, tapi juga kita tidak berhenti di sana karena bagi saya tentu kesundaan itu juga bisa dan harus terus bergerak ke arah yang lebih dinamis, ke arah yang lebih terbuka. Jadi yang paling bagus itu ya mungkin kapan kita harus ke dalam, kapan kita harus keluar, kapan harus soliter Hmm. dan juga kapan harus solider. Ini yang Benar. jadi harus ada konvergensi antara dua watak-watak seperti itu. Jadi soliter selamanya ke dalam selamanya juga tidak bagus, juga Hmm. keluar selalu keluar juga Hmm. menjadi Ya. jadi jadi esensi kira-kira bukan Ya. posisi yang lebih harus dikedepankan. Walaupun juga faktanya seperti yang dikatakan oleh Pak Irfan, memang orang Sunda apalagi dalam politik terlalu ke dalam, terlalu soliter gitu, menganggap politik sebagai huma. Makanya tidak ada artikulasi yang cukup gempita manusia Sunda hubungannya dengan politik. Berbeda dengan Jawa. Jawa itu lebih keluar, lebih solider, minus Hmm. ke dalam mungkin. Saya mungkin kalau ada orang Jawa di sini. Jadi tapi yang kalau saya yang lebih tepat itu yaitu tadi kita lebih bergerak trajeknya kepada esensi bukan kepada posisi-posisi seperti ini. Eh, Kajian-kajian sejarah seperti tadi tentu menjadi peringatan kepada kita. Kita mengaktifkan ingatan itu tentu untuk bergerak ke depan. Sunda harus seperti apa?
dulu ada sebuah penelitian, saya lupa lagi, mungkin Pak Iprosidi atau siapa, justru yang memiliki militansi mempertahankan kebudayaan Sunda, Hmm. bahasa dalam hal ini, adalah masyarakat Muslim sebenarnya. Hmm. Eh, Pesantren itu hampir 80% mereka menggunakan komunikasinya Ya, menggunakan bahasa Sunda. Jadi ya. dengan secara tidak langsung ngalogat ngangai bahasa Sunda, Hmm. secara tidak Ya, langsung mereka sudah menerapkan strategi kebudayaan, mengakalkan posisi bahasa itu. Mereka ngalogat, mereka memberikan syarah terhadap kitab kuning dengan bahasa Sunda. Dulu ada kiai dari Sukabumi yang menerjemahkan kitab-kitab Arab dengan menggunakan bahasa Sunda. Jadi ya. eh, kalau saya melihat Ahmad Samsi. justru ya dunia Muslim memiliki apa masyarakat Muslim di Sunda itu memiliki peran penting dalam apa namanya dalam miara mulasa bukan mulasara miara keberadaan bahasa Sunda. Mungkin di beberapa wilayah pedalaman mereka masih khutbah Jumat, khutbah taraweh masih menggunakan bahasa Sunda. Saya kira ini menarik kalau saya. Itu juga menjadi media dalam rangka bagaimana orang mendekatkan kembali dengan bahasanya, dengan budayanya. Dan ini yang tidak kita temukan justru di kota-kota besar. Mereka lebih apa namanya, lebih merasa percaya diri, lebih ini lagi khutbah menggunakan bahasa Indonesia, bahasa nasional. Padahal justru momen seperti itu adalah kesempatan yang sangat apa namanya, yang sangat baik, yang sangat strategis dalam mengenalkan kesundaan dalam konteks keislaman melalui media mimbar Jumat kepada khalayak. Pak Irfan dulu itu masih ada, masih kita temukan jurnal, bukan jurnal, majalah ya, majalah Ibroh, majalah Hmm. Bina Dakwah yang dikelola oleh Hmm. orang Ya, Persis, yang ya, ya, mengelola orang ya. Persis, mereka menggunakan bahasa Sunda aja, tapi sekarang sudah tidak terbit lagi. Jangankan Lakpesdam nggak bahasa Sunda, nerbitin kayak. uh, mungkin ini pengurus-pengurusnya harus di ini, harus Pak Irfan harus di ini lagi, harus dikursuskan lagi. Jadi jadi harusnya orang NU ini, orang orang Pakuan harusnya yang menerbitkan buletin atau jurnal atau majalah berbahasa Sunda gitu. Karena konon katanya Hmm. epicentrum kebudayaan Sunda itu akan adanya di Pakuan, adanya di apa namanya di Tasik itu di mana di Galuh, di Hmm. Sukapura. Jadi dosa besar kalau MI Bogor tidak menerbitkan majalah berbahasa Sunda. Siap, siap, Jadi siap. kita anggap fardu kifayah. Jadi kita anggap apa yang fardu kifayah gitu. Artinya kalau tidak ada satupun MUI kabupaten kota yang Ya, ya. tidak Eh, menerbitkan, mungkin semuanya akan terpapar dosa. Kalau ya. kalau MUI Jawa Baratnya juga dulu pernah menerbitkan apa namanya lupa lagi, tapi juga bahasa Indonesia. Saya Hmm. tidak tahu, padahal mungkin kalau ada kemauan pasti ada. Atau Hmm. mereka sibuk mungkin oleh hal-hal lain. Saya tidak tahu. Kira-kira seperti itu. Pokoknya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Irfan. Lah gitu. Ya, Mantap, kayak mantap. Aduh. Ya, terima kasih Pak Zulfikar. Aduh. siap, siap. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan kepada para hadirin untuk bertanya atau menanggapi. Tadi sudah ada yang masuk ke kami, ada Kang Uce satu orang, katanya pengen apa namanya, pengen masuk juga nih untuk memberikan, untuk berdiskusi dengan kita. Mungkin ada, kita butuh satu orang lagi setelah Kang Uce, siapa? Ada lagi yang ingin bertanya atau berdiskusi selain Kang Uce tadi? Aduh. Siapa? Sal, Sal. Kang Faisal. Baik, Insya Allah siap. Kang Uce dan Kang Faisal ya. Baik, untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Kang Uce untuk masuk ke line kami untuk menyampaikan tadi
apa namanya tambahan. Maka Kang Uce. Assalamualaikum. Maaf ini pakai hapunten nganggo nganggo HP jeung rawon nganggo ieu nganggo kamerana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kiai Waalaikumsalam Asep, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah tiasa tepang pampok jongkrok margi ngaos bukuna mah sabaraha kali tapi ieu lainnya teu can pendak ka Sekum MUI Kabupaten Bogor Kang Irfan sareng ka moderator Ahmad Zulfikar. Si goreng beri nambi wae mereka tadi Kang Asep nyebatkeun Kiai Asep nyebatkeun cenah kana ngomong bahasa Sunda jadi ngomong bahasa Sunda we. Mangga, Gitu. mangga. Atau napi dicampur lah. Pami di sa talungtikan abdi, sa ngamprakan abdi, rupina aya nu ical nu kahilapkeun ti urang Sunda teh hiji. Ari budaya Sunda mah caket sareng alamna, wawuh wano sareng alamna. Jantan upami alam teu apal ka alamna, tangtos jiwana tapi jati dirina hilap. Rupina sa Nusantara kayak gitu, ayeuna teh kajantanana teh hilap ka alamna gitu. Mopohokeun ka alamna. Jantan budaya Sunda seharusnya dibangun ti pemahaman terapi pangartosan caket loma wawuh sareng alamna. Jadi pangartosana tidinya jadi ngabuktoskeun kami disebutkeun kalimatullah teh anu aya di alam raya tos dibuktoskeun sarasna ku urang Sunda. Sarasna gitu mung rupina ieu teh janten dilepatkeun lah tetapi tos dilepatkeun akhirnya dihilapkeun gitu. Sapertos dilarang malihan gitu. Eta jantan jantan masalah eta. Panginten ieu sakedik ka Gus Irfan bubuka kanggo minggu minggu wengi gitu. Kayak bubuka tina bahasan simkuring anu di budaya Sunda dilihat dari kacamata geologi dan kebencanaan. Sataluntikan abdi ge nguriling sa Jawa Barat teh geuningan malih masa Nusantara. Sepuh-sepuh orang kapungkur karuhun orang kapungkur teh kumargi lo mas sareng alamna ditambihan dina pikukuhna gitu jantan jati Sundana. Jadi pikukuhna dina ajaran Sundana katambihan ku ajaran nati Kanjeng Rasul akhirna panceg gitu. Yang salarasna aranjeunna teh hirup di daerah bencana. Di daerah bencana sarasna. Janten bahasa gayana mitigasi kebencanaannya timbul dalam hidupnya, dalam perilakunya. Tangtos naga sanes bencana itu sanes bencana unggul dalam tatanan alam, nah, tapi bencana riweuh na hate, riweuh na pikir, itu gak jadi bencana. Saurang biasa jantan sadaya, sakasur, sasumur, salembur, gitu kan. Jadi sa negara lah gitu, pokoknya disebut sa tatar ukur lah gitu, kami Sunda kapungkur Sunda, sebagian Sunda. Jantan kadinya lompat nak, jantan upami misalkan ayana teloma ke alam, atau apa ke alam, nak di alam sekitar, nak kumaha si dirina bade mendak jati dirina, upami te pendak te apa sang alamna nyamal tiasa gitu. Eta intina tidinya sarasna. Margi upami dina kajian lebetna dina ajaran Sunda, boh dina siksa kandang karesian, boh dina sewa kadarma, boh dina sanesna dina non teh warugan lemah jati raga sanes kanten eta ngabahas teh luarna heula agungna jagat agungna dibaca diguar dilebetin kanu dirina jadi dirina kadang hartos jagat luarna namanya tiasa terang jagat jagat ya, dirina kan gitu jagat luarna di wanohan heula di bawah heula ieu katingali pisan dina sabaraha hiji situs utamina anu tiasa kapendakan boh tikawit ti Palikulon ti barat dugi ka di wetana eta sadaya berhubungan sareng bentang alamna katingali pisan di dinya ieu fungsina kanggo naon di fungsina kanggo naon peranna kanggo naon sanes kanten janten gampil buktosna firman Allah teh aya dina eta dina tempat eta jadi barangna aya gitu teu kada deui ngahayal teu kada deui halusinasi tapi aya di payun anjeunna gitu payun anjeunna waktu anjeunna atau itu gini nah ajaran Sundana gitu Romawi bahasana kan Sunda mah sanes ageman tapi pikukuh margi jiwana atau napi dirina loma salaras gitu saluyu sareng alamna
dina aya dongkapna ajaran Kanjeng Rasul anu tadi disebutkan ku Kiai Asep tangtos nyurup margi nggak nyarioskeun agengna gitu sana terus diceritakan dina aya jadi aya niskala jati niskala aya buana panca tengah buana buana luhur buana handap dijelaskan tapi barangna ditinggalikeun ditegaskeun deui kasarna diafirmasi deui dina bahasana kanggo abdi saresna mah selaras Kiai Asep Sunda sareng Islam mah ibarat satu mata koin badai ditinggali palih dia nyaeta Sunda palih dia nyaeta Islam gitu sami-sami wae barangna mah sami da kanu hiji dina siksa kandang karasen disebutkeun eta sinema mah kanu hiji kanu hiang teh hiji daya deui kan gitu hiji eta hiji-hiji na daweuh deui papadana gitu kan gitu eta ge sami saresna sadaya aya sakitu panginten hapunten bilih kalangkungan kan ieu mah kan kanggo bubuka wae ke dina mingguan nungi hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saturun Kang Cep Maulana. Mangga dilajeng ka Kang Wowo. Ya, atur nuhun. Faisal. Ya, atur nuhun Kang Sahadul Fikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para guru sadayana tepangkeun Nabi Abdi Faisal Wibowo sanajan Nabi Abdi Wibowo tapi abdi orang Sunda Pak Kiai. Gitu. eh Setelah mendengarkan paparan dari Pak Kiai Asep Salahuddin, kemudian juga respon dari Gus Haji Irfan dan juga Kang Uce, saya kemudian menyimpulkan bahwa Islam dan Sunda ini adalah satu-satunya jalan kesempurnaan dalam kehidupan seperti itu Pak Kiai. Sehingga untuk mencapai kesempurnaan dalam hidup itu kita harus memiliki sosok pemimpin yang barangkali menjadi panutan kita seperti itu. Ketika dahulu secara historis kita belajar tentang sejarah Kesundaan bahwa Prabu Siliwangi ini adalah sosok yang memang menjadi pemimpin yang ideal pada saat itu dan hari ini kita mendambakan pemimpin seperti Prabu Siliwangi gitu Pak Kiai Asep. Nah, oleh karenanya saya ingin bertanya kepada Pak Kiai Asep terkait dengan konsep kepemimpinan eh, Sunda yang ideal itu seperti apa Pak Kiai? Karena dari beberapa literatur yang saya sedikit baca seperti dalam Siksa Kandang Karisian itu kan dijawantahkan dalam konsep yang disebut dengan Dasa Pasanta seperti itu. Ada juga kemudian yang menyebut bahwa konsep kepemimpinan Sunda itu disebut dengan Parigeing. Namun juga berbeda ketika dalam naskah fragmen cerita Parahyangan yang dikaitkan dengan Tritangtu di Buana, Prabu, Resi, dan Rama seperti itu. Nah, sehingga ini kemudian membuat saya semakin bingung Pak Kiai gitu kan. Karena jujur saja hari ini juga saya sedang melakukan penelitian terkait dengan kepemimpinan Sunda Parigeing Pak Kiai. Namun case study-nya itu adalah lebih kepada personal, sosok gitu kan. Awalnya memang saya melakukan penelitian ini ingin 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 mengambil sebuah dua tema kepemimpinan zaman dahulu yaitu kepemimpinan Sunda Parigeing dengan kepemimpinan transformatif gitu kan, yang modern seperti itu. Nah, namun kemudian dalam perjalanannya saya lebih cenderung kepada bagaimana ketika konsep kepemimpinan Sunda Parigeing ini lebih difokuskan kepada personal seperti itu. Nah, sehingga salah satu tokoh yang saya jadikan studi dalam penelitian ini adalah sosok Pak Anies Baswedan, Pak Kiai, seperti itu. Nah, ini juga mungkin berkaitan dengan konsep manusia Sunda, Pak Kiai, karena ketika kita bicara manusia Sunda, eh, dilihat dari sosok seorang Anies Baswedan, kan beliau ini kental dengan budaya, dengan Arabnya seperti itu. Namun saya melihat memang beliau ini, Pak Anies ini kan lahir dari rahim orang Sunda di Kuningan seperti itu Pak Kiai. Nah sehingga saya menyimpulkan bahwa berhipotesis bahwa ya Pak Anies itu adalah seorang Sunda seperti itu. Nah barangkali ini menjadi salah satu hal yang ingin saya kaji lebih mendalam terkait dengan apa sih sebetulnya konsep kepemimpinan Sunda yang ideal itu seperti apa Pak Kiai?
ketika diperas dari sumber-sumber literatur yang sudah tua seperti Seksaka dan Karesian, kemudian fragmen cerita Parahyangan, Amanat Galunggung, Sewaka Dharma, dan lain sebagainya gitu Pak Kiai. Barangkali itu Kang Zulfikar, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wowo kayaknya konsultasi tesis juga sekalian ya, bimbingan. Mangga, Pak Kiai Asep, tadi dua orang yang coba berdiskusi dengan kami. Mangga dipersilahkan untuk merespon dua Nah, pertanyaan. permohon Kang Zulfikar, eh sana sepatarosan atau pairan di Kang Uce Maulana Simkuring sapuk pisan karena naon anu janten pamendak eh janjena tangtosna alam lingkungan mangrupikeun hiji hal anu dalit sareng keyakinan oge alam pikiran orang Sunda panginten tritang tu teh sanes wae anu tadi disebatkeun kalebet nyaeta kapangeranan kemanusiaan sareng kealaman alam ekologi ekosistem sarang seterusnya malih sim kuring gaduh pamadegan rehing ti antawis etnik sekeseler nu aya di Nusantara anu kacida pisan dalit hubunganana sareng alam saya sanes di antawisna tangtos urang Sunda sarang konsep-konsep anu janten kasang tukang kunaon urang Sunda liket pisan hubunganna sareng alam boh upami urang maos kana carita parahyangan siksa kandang kersia namanat galunggung atanapi carita-carita atanapi folklor anu hirup di masyarakat. Jadi sapuk sareng naon anu didugikeun ku Pauce Maulana rehing tangtos alam mangrupikeun hiji hal anu penting kaitanna sareng kasundaan keislaman. Malihan upami orang ninggal sawatara tokoh mitologi di Sunda ngagunakeun naon namina teh ngagunakeun kecap sasatoan flora sareng fauna eh, hubunganna sareng manusia teu aya jarak aya nu namina munding laya di Kusuma atau kan munding namina munding aya ciung wanara teras de carios lutung kasarung nami-nami eta nami-nami sabto eta sorsim kuring mah mangrupikeun ilapat mangrupikeun isyarat kumaha orang Sunda ngadumaniskeun antawis kamanusiaan sareng kealaman sareng lingkunganana sim kuring kantos ieu Pak Irfan kantos diskusi sarang sawatara di paguyuban Pasundan. Anjeunna semangat pisan naon ngadugikeun gagasan pentingna miara taneuh nu aya di urang. Jadi ngarawat alam anu aya di tatar Parahyangan, tatar Pasundan. Urang wajib dirawat, wajib dipulasara, wajib diriksa. Tapi simkuring kadang-kadang ngemut seperti kieu Pak Ahmad Zulfikar. Alam mana anu kedah kurang dirawat sementara taneuhna oge tos kepemilikanna parantos ngalih kanu sanes. Jadi urangan seukur nyepeng sertifikat kulturana sementara sertifikat taneuhna mah dicepeng ku nu sanes. Sakumaha urang ketinggal lemur simkuring ayeuna meh hampir sagemblengna dicepeng ku jami sanes ya panginten ieu mangrupikeun PR urang sadayana jadi sagemblengna kuring saluyu ka pamendak ti Pak Uce Maulana tapi oge panginten aya kebijakan-kebijakan anu peryoge diperhatoskeun ku para pejabat sangkan orang Sunda henteu gampang ngajual tanah ka batur gitu
Jadi orang mah bangga kan seukur nyepeng sertifikat kultura, ada sertifikat tanah nama, terus digadekeun ka batur, terus dijual ka batur. Oh, Ayeuna pabrik dikelola kurang punten, kurang Korea, kurang mana lah. Anu anjeunna tiasa ngadeg di etap ngadegeun pabrik di eta tempat, jalanan anjeunna tiasa kong kali kong sareng bupatina, sareng wali kotana, orang-orang Sunda kene. Jadi sourcing kuring mah miara tanah, miara alam teh tangtosna henteu wae ngan seukur sifatna personal tapi oge pakai sareng watak-watak politik relasina oge sareng kakawasan anu langkung lega. Kinten-kinten seperti itu. Nu kadua anu ti Pak Faisal, Faisal. Pak Wibowo, tangtosna aya hiji buku saros nama Bunga Rampai antologi dikeluarkan ku Paguyuban Pasundan judulnya Kepemimpinan Orang Sunda. Mudah-mudahan Pak Faisal parantos gaduh buku eta kirang langkung diserat ku 15 jami anu intina mesek konsep kepemimpinan uh, orang Sunda boh ditataharkeun karena ajaran-ajaran anu aya di urang anu hirup di urang atanapi dikaitkan sarang mitos-mitos kepemimpinan anu aya di urang. Jadi penginten buku eta tiasa jantan pangjajab kangge muka langkung lega kaitanna sarang kepemimpinan orang Sunda. Mung upami ditotongeun pasualan kepemimpinan Sunda sarang kepemimpinan Pak Anies Baswedan, mung Pak Irfan Awaludin anu tiasa ngawalar jejer eta mah. Abdi mah kirang paos jalaran tepatos kenal secara lahiriah tanapi batiniah Pak Anies Baswedan. Jadi simkuring tetiasa ngararampa naon anu didugikeun ku Pak Faisal Wibowo. Tapi jigana pangenten pawirasa upami kepemimpinan anu sifatna universal tangtosna pangenten parantos nyampak di Pak Anies Baswedan, di Pak Ganjar Pranowo, di Pak Prabowo walau alam Gusti sarang Pak Irfan anu tiasa ngawaler patarosan di Pak Faisal Wibowo. Atur nuhun saya bisa Pak Faisal. Nuhun Pak Kiai, nuhun. baik. Gimana Gus Ipan? Masih lanjut? Ya, satu sesi lagi aja, satu Ya, dua orang lagi mungkin. kalau masih ada yang mau berdiskusi ataupun bertanya sekaligus juga nggak apa-apa. Menarik nih. Makin malam kayaknya makin menarik. Kang Fuad ada Kang Fuad? Iya nih tim Ganjar Pranowo harus bicara ini. Ini Gus Udin nih. Dari tadi udah persiapan itu. Mangga, Gus Idir. Aduh, Ayo. saya Jadi nggak bahan bicara nih, hanya mendengar saja sebetulnya dari Ki Asep nih. saya harus Mantap, prolog dulu. Kayak Asep ini Kang Aep saya benar mutar ini DPD yang belum jadi loh. Ya. Jadi secara politik masa ini orang Bogor saya lihat Jawa Barat tuh kalau ikut partisipasi politik nggak serius. Masa pelawak jadi itu loh. Apa yang bisa diharapkan dari seorang komedian gitu. Ya dulu-dulu juga kayaknya nyoblosnya tuh kayak ya tadi juga udah disebutkan ya ketika dulu Soekarno pemilihan tahun berapa itu kan berapa persen tuh Indonesia nggak apa orang Sunda nggak milih Soekarno itu. Jadi kayak eh, apa seolah-olah ada tipikal politik Sunda itu yang deh terpenting-penting daing gitu. Makanya yang dicoblos itu kebanyakan Komeng fenomenal hampir 5 juta suara. Nah ini kita lihat rivalnya Komeng mungkin mau bicara. Aduh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Ya, nuhun. Kang Asep, Gus Irfan, dan teman-teman semuanya. Saya kira hari ini saya lebih banyak mendengar sebetulnya ke Asep ya. Tadi ingin mempelajari lebih dalam tentang
kesundaan, tentang apa filosofi-filosofi Sunda yang saya kira kalau saya bicara Kang Uwo lebih dalam bicara masalah Sunda kan gitu ya. Selain Kang Asep nih, selain Ki Asep nih, sudah hafal seperti apa gitu. Eh, tapi mungkin saya ingin sedikit ya bertanya ke Asep dan teman-teman gitu kaitan dengan karena di judul tadi ada spiritualitas gitu. Dan saya kira menariknya adalah sisi spiritualitas kesundaan gitu. Kalau bicara kesundaan maka saya kira mungkin mudah-mudahan tidak salah nih bahwa bicara kaitan dengan sekiranya mungkin sekitar abad 6 atau abad ke-7 bagaimana kerajaan Pajajaran atau kerajaan Galuh mulai muncul atau kerajaan Sunda kemudian bahkan kalau kita berbicara kaitan dengan Pakuan Pajajaran, misalkan sudah 3 kali menjadi ibu kota Pakuan Pajajaran, tapi sebetulnya kan itu adalah kerajaan Sunda. Nah, saya tanyakan adalah sebetulnya ketika kita berbicara keislaman, tadi disampaikan oleh Ki Asep, saya menyimak tadi, namun pakai handphone, tadi sampai ke rumah saya menggunakan laptop supaya bisa melihat wajahnya dan lebih mengenal lebih dalam Kang Asep gitu. Eh, kalau kita bicara kaitan dengan peninggalan-peninggalan kerajaan Sunda, hampir mungkin literasi saya yang kurang atau seperti apa gitu. Kita melihat bahwa tidak ditemukan ataupun kerajaan Hindu gitu. Notabene disebut kerajaan Hindu, tapi peninggalan kerajaan Hindu sendiri saya belum seperti apa mungkin mungkin bisa dijelaskan oleh Kang Asep gitu ya sehingga nanti ada titik temu spiritualitas dan paradigma yang disampaikan gitu. Sementara saya membaca buku Api Sejarah misalkan kaitan dengan Sri Baduga Maharaja yang dilantik pada 1482 dan itu menjadi Hari Lahir Bogor itu kan beberapa sejarah mengatakan bahwa dalam literasi buku Api Sejarah itu eh, menjadi seorang Muslim ketika menikah dengan Ambu Subang Larang dan proses keislaman itu bagaimana Syekh Kuro yang menuntun menjadi seorang Muslim. Nah, jauh dari itu sebetulnya itu di abad 14, tapi dijauh daripada abad 14 di abad ke-6, abad ke-7 dan beberapa literasi juga mengatakan bahwa di abad 6 itu sudah masuk Islam ke wilayah Jawa Barat gitu, ke wilayah Nusantara. Nah, saya ingin mendengar langsung mungkin dari Ki Asep gitu kaitan dengan masuknya Islam di Jawa Barat ataupun di Nusantara dan hubungannya seperti apa dengan Sunda sehingga kita melihat seperti apa. Karena misalkan begini, kita melihat di wilayah-wilayah peninggalan-peninggalan Sunda lama eh, mungkin apakah mungkin ditemukan peninggalan-peninggalan kerajaan atau corak khasnya Hindu dan Buddha? Saya kira kalau bicara itu sangat minim kan begitu ke Asep gitu. Nah, saya kira mungkin mohon dijelaskan gitu sebagai tambahan keilmuan bagi saya hari ini dan hari ini saya dapat ilmu banyak nih khususnya dari Ki Asep dan rekan-rekan semuanya. Saya kira itu Kang Asep, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ajengan Naib Saifullah Mukhtar. Ini pertanyaan sekaligus masukan yang amat menarik ya. Beberapa hal juga kita sepakat dengan yang beliau sampaikan. Eh, Mungkin juga apa yang disampaikan itu juga pada titik tertentu melambangkan tentang keunikan Sunda sebagai entitas yang boleh jadi agak berbeda dengan tetangganya dengan Jawa misalnya ya. Eh, dari sisi situs artefak yang ditinggalkan kita menemukan banyak jejak yang kita jumpai di Jawa baik kaitannya dengan peninggalan Hindu, Buddha, Islam, lain sebagainya ataupun jejak politiknya seperti keraton dan sebagainya. Hal seperti itu relatif
tidak kita temukan, tidak kita jumpai di Pasundan. Ya, kita hampir tidak menemukan jejak kolosal yang melambangkan kejayaan Hindu-Buddha yang ada di Pasundan, atau bahkan juga Islam. Ya, Eh, kita relatif mengalami kesulitan tentang itu. Kalau di Jawa kan dengan mudah kita mendapatinya, minimal melalui makam-makam Wali Songo, ataupun lewat eh, karya-karya yang mereka bikin yang kemudian dirawat oleh keraton. Ketika keraton mengalami Islamisasi, mereka melakukan hubungan yang amat kuat dengan para penyebar Islam, ya, seperti Mataram dan lain sebagainya. Hal tersebut lagi-lagi kita tidak menemukannya di Tatar Sunda, kaitannya dengan keislaman sebagaimana di Jawa. Mungkin eh, tentu ada banyak faktor mengapa entitas Sunda seperti itu, ya. Uh, uh, Termasuk juga dalam politiknya kita tidak menjumpai misalnya keraton yang ada di Sunda. Kita menyebut Siliwangi sebagai Sri Baduga dengan kehebatannya, dengan kekuatannya dan lain sebagainya. Tapi jejak kehebatannya tidak kita dapati gitu. Coba kita lihat di mana jejak keraton Siliwangi. Sisi positifnya, kalau saya memandang, Sunda menjadi begitu cair untuk ditafsirkan, ya, sehingga setiap orang merasa punya otoritas untuk menginterpretasikan kebudayaan Sunda karena tidak ada tafsir tunggal, ya, tidak ada sosok yang merasa paling berhak untuk menafsirkan kebudayaan Sunda. Kebudayaan itu maksudnya politik, agama, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Ini sisi poin positifnya. Sisi negatifnya ya juga kita akan menjumpai banyak penafsiran, mulai yang paling bisa dipertanggungjawabkan sampai tafsiran-tafsiran yang sifatnya uh, mitologis itu. Maka mungkin tadi pertanyaan Pak Wibowo menjadi menemukan alasannya dalam konteks seperti itu. Jadi kalau kita ingin memahami tentang kepemimpinan Jawa, tinggal kita datang ke Keraton Yogyakarta. Di sana ada banyak naskah, ada banyak manuskrip. Kita mempelajari itu, gitu ya. Di Sunda uh, relatif kita mengalami kesulitan untuk melakukan hal yang sama. Memang ada naskah-naskah Sunda kuno seperti yang tadi diutarakan oleh Pak Uce, ya. Ada Siksa Kandang Kersian, Carita Para Hyangan, kemudian Amanat Galunggung dan sebagainya. Tapi saya membaca naskah-naskah itu lebih banyak berbicara tentang etika sebenarnya, ya. Tidak menjadi potret yang utuh gambaran sebuah etnik, ya. Jadi lebih kepada petatah petitir, lebih kepada pedoman moral, ya. Jadi seperti itu, gambaran masyarakat Sunda. Dan itu tentu berimbas kepada banyak hal hari ini, baik kaitannya dengan ormas, kaitannya dengan politik, dan seterusnya. Maka tadi menjadi amat menarik tentang fenomena kemenangan seorang pelawak, siapa namanya, Komeng, mengalahkan orang-orang yang dianggap tokoh di Tatar Sunda. Ini tentu bukan gugatan. Ini fenomena yang harus kita telisik lebih mendalam. Ada apa sebenarnya dengan politik Sunda? Dulu ada banyak tokoh, minimal mereka menganggap dirinya sebagai tokoh, tapi ketika mereka melakukan kontestasi politik, lagi-lagi mereka tidak berdaya di hadapan dalam tanda kutip orang yang bukan tokoh.
Jangan-jangan juga ini menjadi ini, Pak Irfan, menjadi semacam counterculture, semacam bagaimana orang Sunda mentertawakan keadaan di sekelilingnya gitu. Daripada memilih orang serius juga yang pada akhirnya juga tidak serius, lebih bagus sekaligus saja memilih pelawak. Jadi ada aja Kak, dan ini menemukan apa namanya personifikasinya dalam sosok yang bernama Kabayan dengan segala apa namanya negatif dan konyolan. positifnya. Konon katanya Kabayan itu sebenarnya bahasa Arab dari kata Kak Bayan. Kak itu melambangkan metafora, Bayan itu penjelasan. Jadi penjelasan yang selalu dikemas dalam bentuk metafora. Jadi selalu dibungkus dengan silib, selalu dibungkus dengan silib itu apa ya? Dengan simbol. Jadi kalau saya melihat kemenangan Komeng itu, saya membacanya tidak secara harfiah, tapi mungkin secara simbolik ini tamparan bagi disorientasi kira-kira seperti itu ya, disorientasi politik masyarakat Sunda. Bagaimana di hadapan seorang Komeng, Ormas Nahdlatul Ulama, Ormas Muhammadiyah, Ormas Persis, mereka tidak ada apa-apanya gitu. Artinya mungkin ini menjadi sebuah otokritik yang amat keras kepada Nahdlatul Ulama yang mengklaim jamaahnya amat besar, kepada Persis yang menjadi basisnya di Jawa Barat, ternyata terlampaui oleh seorang komedian yang bernama Komeng. Kalau dulu siapalah yang SOS itu siapa? Dulu kan juga ada wakil gubernur juga kalah juga di Jawa Barat dan lain sebagainya lah. Tokoh muslimat juga kalah juga. Jadi ini mungkin ini yang tadi ini kan disampaikan oleh Pak Irfan Awaludin, tidak mudah menerka tentang kiblat politik, kiblat agama, kiblat sosial masyarakat Sunda. Masyarakat Sunda itu masyarakat yang cair sebenarnya. Tadi itu tidak ada tokoh yang hegemonik, tidak ada orang yang merasa memiliki tafsir tunggal dan yang lain adalah keliru, selalu cair. Dan Jawa Barat dalam perjalanan waktu senantiasa dijadikan sebagai laboratorium untuk banyak hal. Nah, seperti itu. Politiknya tidak ada yang dominan, ormasnya juga tidak ada yang determinan, tidak ada sebenarnya. Memang ada Nahdlatul Ulama, tapi kan juga pesantrennya banyak yang anomali. Ya, amaliyahnya mungkin Nahdlatul Ulama, tapi harokahnya apalah ya, saya tidak harus menyampaikan itu. Artinya seperti itu. Itu mungkin dengan segala ini, hormat, itu mungkin yang tahun 50-an sampai tahun 60-an itu yang dibaca dengan amat tajam oleh tokoh yang bernama Kartosuwiryo. Dia orang Cepu, dia mencoba menjadikan Priangan Timur sebagai basis ideologis untuk menguji cobakan Islamismenya. Dan ternyata sensitivitas politiknya betul-betul betul-betul kena gitu. Kedatangan beliau di Priangan Timur kemudian disambut oleh para ajengan, para ulama. Saya tidak tahu ada nggak penelitian yang menelisik alasan para ulama di Priangan Timur memberikan sambutan yang gempita kepada Pak Kartosuwiryo pada masa itu. Padahal tidak ada track record beliau sebagai seorang santri yang dulu biasanya syaratnya tersambung dengan siapa? Syekh Khalil Bangkalan, dengan Kiai Haji Sumas Ari. Sementara Pak Karto tidak pernah tercatat sebagai seorang santri dari sebuah pondok pesantren besar. Dia hanya kawan dari Soekarno di Gang Peneleh, muridnya Pak Cokro Aminoto. Jadi ini anomali mungkin ya, yang bukan menimpa, yang melekat di masyarakat Sunda. Jadi juga politiknya juga kan setiap tahun selalu berganti pemenangnya. Jadi tidak ada definisi yang bisa merumuskan tentang konsep orang Sunda secara saklek gitu. Termasuk yang mengaku nabi juga kebanyakan dari Jawa Barat. Betul.
Oh, betul 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 Jadi betul. seperti itu Pak Kiai Aib Saifullah Muchtar. Jadi saya juga kalau Pak Aib tidak paham sama juga saya tidak paham. Saya sering juga saya meramal tapi ramalan saya tidak pernah terbukti gitu. Jadi tidak ada kalau Pak Aib mau menanyakan mana tafsir yang paling benar tentang Sunda itu akan ketemu gitu. Enak ya. Kalau Jawa kan tinggal datang ke apa namanya ke Keraton. ke keraton Sunda mana keratonnya terakhir itu bahkan ada yang mengaku mewarisi Ya. keraton Sunda di Tasikmalaya namanya Selacau. Tapi berdasarkan mimpi apa namanya argumentasinya. Pakuan juga Bogor mengaku sebagai epicentrum, tapi Pak yang Bogor yang mana? Atau mungkin hari ini yang disebut dengan Pajajaran itu ya yang ada di Pate Ukur, Universitas Bisa jadi. Pajajaran. Ah, Seperti itu. Aduh, makin Kira-kira seru. itu Pak Aep Saifullah Muchtar. Mudah-mudahan kedepannya Pak Aep yang menjadi DPD. Amin, amin. ya. Gimana Pak Sekum? Ya, Kita oke. sudah 2 jam lebih nih. Iya, Ya, bisa sampai pagi kalau terusin ini. apalagi udah nyangkut-nyangkut politik nih. Atur nuhun terusus ke Kiai Asep atas waktunya sudah mau membersamai diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin terakhir kita minta closing statement ya Kiai Asep, singkat saja. Jadi biar lebih khidmat lagi sebelum kita menutup halaqah bulanan kita. Mangga Pak Kiai. Ya, saya merasa senang dan juga banyak menimba ilmu dari para hadirin. Terima kasih juga kepada Ketua Umum MUI Bogor, Pak Sekretaris Kang Irfan, yang telah mengundang saya untuk berdiskusi bersama tentang tema refleksi keislaman dalam konteks kesundaan. Mudah-mudahan nomenklatur Islam dan kesundaan menjadi oksigen yang semakin menguatkan kita ke depannya lebih baik lagi. Keislaman dan kesundaan tidak berhenti sebatas verbal formalistik, tapi justru menjadi jalan keutamaan bersama untuk membuktikan bahwa lewat keislaman dan juga melalui kesundaan kita menjadi lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu. Mungkin closing statement-nya terlalu serius sebenarnya. Tapi tidak apa-apa juga kita bergembira karena malam ini Persib Bandung menang juga Oh, menang. 3-0. Oh, menang. Oh, Nah, saya ini ada informasi dari anak saya. alhamdulillah. Ya. Tenun. Jadi Pak Aep itu agama Jawa Barat itu 3, Persib, Siliwangi, dan Islam. Kira-kira seperti itu. Aduh, ya Atur nuhun kasadayana mugia Tenun, walian tenun, Kiai. mudah-mudahan bisa. Nuhun Pak Kiai. Kita bisa Hatur nuhun Pak Kiai, hatur nuhun. Hatur nuhun Pak. Abdi Amit Munur kasadayana atur nuhun. Mangga ditutup Kang Fikar. Baik, teman-teman semua para kiai, terima kasih sudah mau mengikuti kegiatan halaqah bulanan yang diadakan oleh MUI Kabupaten Bogor. Saya secara pribadi meminta permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam penyampaian memimpin diskusi kita pada malam hari ini banyak kekeliruan. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Sekali lagi, terima kasih juga untuk pemateri kita Pak Kiai Asep. Mudah-mudahan ini bukan diskusi kita yang pertama, tapi akan ada diskusi-diskusi lanjutan bersama Pak Kiai Asep karena kita sangat butuh menimba ilmu lebih dalam lagi kepada Pak Kiai. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.